Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sekarang kita akan masuk di bab yang ke-11. Qala rahimahullahu ta'ala, babu la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillahi ta'ala. Dilarang menyembelih hewan yang ditujukan bagi Allah di tempat yang digunakan untuk menyembelih hewan yang ditujukan untuk selain Allah. Di sini muallif rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan kepada kita tentang kategori tempat penyembelihan, bahwa orang-orang yang berkurban karena Allah, menyembelih sembelihan binatang karena Allah, tidak boleh dia menyembelihnya di tempat yang biasa digunakan untuk menyembelih karena selain Allah. Dari sini kita bisa memahami betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah dan Rasulnya begitu ketat ya menjaga kemurnian daripada tauhid seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satupun celah yang kemudian mengantarkan seseorang kepada kesyirikan dan kekufuran, melainkan Allah dan Rasulnya pasti menutup celah itu rapat-rapat. Atau bahkan para jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada sesuatu apapun yang kemudian ya mengantarkan seseorang kepada wasilahnya, wasilah untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Islam pasti sudah mengangkatnya. Dan bukti bahwa juga Islam sangat ketat dalam masalah ini, sampai-sampai kita tidak boleh kemudian sedikit pun tasyabbuh ya menyerupai orang-orang di luar Islam dari kalangan musyrikin dan kafirin, baik itu Yahudi ataupun Nasrani. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, nah termasuk dalam masalah penyembelihan ini, walaupun nyembelihnya karena Allah, namun hindarkan tempat-tempat yang di situ disembelih hewan dalam rangka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dasar dari pembahasan ini ada dua dalil yang dinukilkan oleh penulis. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, la taqum fihi abadan. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Surat At-Taubah ayat 108. Artinya, janganlah kamu sholat di masjid tersebut selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa
Yang dimaksud adalah Masjid Quba. Masjid yang didirikan di atas dasar takwa sejak hari pertama didirikannya masjid itu. Itulah yang lebih patut bagimu untuk sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang bersih. Perhatikan ayat ini para jamaah. Ini sesungguhnya potongan ayat. Ada ayat ya awalnya, dan ini potongan pertengahannya sampai ujung ayat. Intinya para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan tentu juga bagi kaum muslimin ketika itu. Larangan untuk mengerjakan sholat di masjid yang diistilahkan dengan masjid dirar, yakni masjid yang dibangun oleh orang-orang munafikin dalam rangka tujuan dan maksud yang jelek dan jahat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimin ya supaya sholat itu hanya di masjid yang ditegakkan, dibangun di atas dasar ketaatan, dasar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memuji ya orang-orang yang memakmurkan masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan. Allah pun kemudian memuji orang-orang yang memakmurkan masjid, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mereka orang-orang yang selalu membersihkan diri mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Baik, para jamaah, sedikit tentang Masjid Dirar. Jadi Masjid Dirar ya sebagaimana namanya, dirar, la darara wa la dirara. Ada hadis la darara wa la dirara. Jangan kamu melakukan sesuatu yang berbahaya dan juga membahayakan orang lain. Dirar itu dari kata madarrah, ya, memberikan madarrah. Kalau masjid dirar berarti masjid yang dibangun dengan tujuan untuk memberikan madarat ya bagi Islam dan juga kaum muslimin. Maka kisah tentang Masjid Dirar para jamaah yang dirahmati Allah, masjid ini adalah masjid yang didirikan oleh kaum munafikin dengan tujuan yang mereka inginkan. Orang-orang munafik para jamaah, orang-orang yang sesungguhnya mereka mengakui ya kebenaran Islam, kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun mereka enggan untuk mengimaninya. Mereka lebih memilih menyembunyikan kekufuran mereka dan menampakkan casing keislaman. Ya, murni karena tujuan dunia. Mereka ingin terjaga hartanya, ingin terjaga jiwanya, ya juga ingin terjaga kehormatannya supaya tidak dibunuh oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya, tidak diganggu kehormatan mereka juga harta mereka. Maka mereka tampilkan casing keislaman, kemudian menyembunyikan busuknya kekufuran di dalam hati mereka. Nah, para jamaah, jelas ya mereka ini lebih berbahaya daripada orang-orang kafir asli yang memang ketika mereka benci kepada Islam, mereka tampakkan kebenciannya itu pada lisannya, pada sikap tingkah lakunya, perbuatannya. Ya, mereka membenci Islam, ya, menggunakan hartanya, menggunakan pangkat jabatannya dan seterusnya. Begitu ya. Nah, ini kufur asli. Mereka betul-betul menampakkan kekufurannya, kebenciannya kepada Islam dan juga kaum muslimin. Nah, kalau orang-orang munafik ini tidak, ya bisa dikata mereka ini musuh dalam selimut, dan tentu ini sangat-sangat berbahaya sekali. Ya. Karena kebusukan mereka ini ya tidak tampak jelas. Nah, mereka ini para jamaah, mereka membangun masjid bertujuan untuk tafriq lil mu'minin, ya, untuk memecah belah
kaum muslimin. Kemudian untuk menyulitkan langkah dan jalan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Ketika selesai membangunnya, maka orang-orang munafik ini berkata kepada Rasulullah dan juga para sahabat, bahwasanya masjid ini kami bangun untuk orang-orang yang lemah, ya, bagi kaum du'afa dan juga orang-orang yang sakit. Dan kami bangun masjid ini untuk kemudian menjadi tempat peribadatan, ya, di waktu-waktu tertentu, ya, misalkan di musim hujan yang mungkin tidak bisa ke Masjid Nabi, mereka bisa berkumpul di sini. Begitu yang mereka sampaikan informasinya kepada kaum muslimin ketika itu. Maka mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat di masjid tersebut. Ya, sehingga seolah-olah ini nantinya menjadi semacam peresmian. Kalau kemudian Nabi sudah salat di situ, maka akan sangat mudah bagi mereka untuk kemudian mengajak kaum muslimin yang ada untuk sama-sama salat di masjid tersebut. Toh Rasulullah juga sudah salat di masjid ini. Begitu yang mereka inginkan. Padahal tadi tujuannya sangat busuk sekali. Para jamaah yang dirahmati Allah. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kepada mereka, ya, bahwa setelah nanti kami, ya, pulang kembali dari peperangan Tabuk, kami akan sholat di masjid itu. Begitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun para jamaah, ketika beliau di dalam perjalanan kembali dari perang Tabuknya dan hampir tiba di kota Madinah, dan berarti hampir saja Nabi sholat di Masjid Dirar tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan ayat ini sebagai peringatan untuk Rasulullah dan juga para sahabat supaya tidak mengerjakan sholat di Masjid Dirar tadi. Kemudian akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan untuk merobohkan masjid tersebut. Nah, itu sekelumit tentang Masjid Dirar. Maka ayat ini menjelaskan tentang itu. La taqum fihi abada. Janganlah engkau wahai Muhammad salat di Masjid Dirar itu untuk selama-lamanya. Jangan salat. Karena ini efeknya nanti sangat buruk sekali, ya, kepada kaum muslimin yang lainnya. Jangan salat di masjid tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi dan juga kepada para sahabat kaum muslimin yang ada ketika itu supaya sholatnya di Masjid Quba saja. Masjid yang memang dari awal didirikan di atas asas ketakwaan. Dan demikianlah seharusnya orang itu bangun masjid. Para jamaah yang dirahmati Allah, siapapun di antara kita yang diberi kelapangan rezeki, kemudian dia bermaksud baik mewakafkan tanah sekaligus mewakafkan masjid, maka hendaknya masjid tersebut dibangun di atas asas ketakwaan, bukan untuk kepentingan duniawi. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kaitannya dengan bab kita, mohon diperhatikan, judul babnya apa tadi? Tidak boleh kita nyembelih kurban karena Allah di tempat yang biasa digunakan untuk menyembelih karena selain Allah. Baik. Mu'alif di sini berdalil dengan larangan sholat di Masjid Dirar. Kenapa? Karena Masjid Dirar ini dibangun dengan dasar tujuan yang sangat jahat. Tadi sudah kita jelaskan. Dia ingin memecah belah kaum muslimin. Ya, mereka gunakan untuk mengatur siasat jahat, ya, di dalam memerangi Islam dan kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabatnya dari dalam. Karena mereka ini musuh dalam selimut. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang di sini mengerjakan sholat di tempat yang digunakan untuk bermaksiat. Tidak boleh, gitu ya. Sholat karena Allah di tempat yang biasa dipakai untuk sholat bukan karena Allah.
Orang munafik itu sholatnya karena Allah enggak? Tidak. Ya. Orang munafik sholat tidak pakai hati. Orang munafik sholat tidak pakai iman. Ya. Itu bedanya sholatnya munafik dengan sholatnya mukmin. Maka para jamaah, ketika Masjid Dirar ini dibangun, digunakan oleh orang-orang munafik untuk maksud jahat, mereka sholat di dalamnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi melarang. Ya, Allah melarang Nabi, ya, supaya jangan sholat di situ. Berarti tidak boleh sholat karena Allah di tempat yang biasa ya dilakukan sholat di situ bukan karena Allah. Maka kaitannya dengan masalah kurban, ketika sholat dan kurban ini dua-duanya adalah ibadah yang agung. Allah beberapa kali menyandingkan dua ibadah yang mulia ini. Berarti ibadah kurban pun masuk di dalamnya. Penyembelihan binatang juga tidak boleh dilakukan di tempat yang biasa dipakai oleh orang untuk menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Bisa dipahami ya kaitannya dengan pembahasan bab kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan ambil beberapa faidah yang lainnya dari ayat yang mulia ini. Di dalam ayat ini, para jamaah, juga beberapa kalimat sebelumnya, kita bisa mengambil pelajaran tentang haram hukumnya mendorong orang lain melakukan kebatilan. Ada orang itu pelaku maksiat, ada juga orang itu penyeru manusia kepada perbuatan maksiat. Ini hati-hati, ya. Ada pelaku maksiat, ada penyeru kepada kemaksiatan. Ada pelaku syirik, ada juga orang yang menyeru kepada kesyirikan. Ada pelaku bid'ah, ada orang yang menyeru manusia kepada kebid'ahan. Maka tidak boleh, ya, kita mendorong orang lain melakukan kebatilan. Justru yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, bagaimana kita menjadi inspirasi kebaikan bagi orang lain. Ya, kita menjadi mafatih lil khair, maghaliq lisyarr. Ya, kita menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan bagi manusia dan penutup pintu-pintu keburukan bagi diri kita juga bagi orang lain. Baik, para jamaah. Kemudian dari ayat ini kita juga bisa mengambil pelajaran wajibnya kita merubah kemungkaran dan menghinakan pelaku kemungkaran. Ya, tidak boleh pelaku kemungkaran itu kemudian diagung-agung, dimuliakan. Ya, mereka harus dihinakan sebagaimana Allah dan Rasulnya menghinakan. Kalau kita mengagung-agungkan mereka, memuliakan mereka, ya berarti kita tidak memuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya. Maka para jamaah, semisal para dukun, tukang sihir, tukang ramal, para pawang, ya, ini tidak boleh dikasih kedudukan, ya. Kalau kemudian dikasih kedudukan, ini musibah para jamaah. Orang-orang seperti ini, nas'alullahal afwa wal afiyah wassalamah, ya, sebagaimana nanti akan datang pembahasannya tentang masalah sihir, atau sudah? Belum ya, pembahasan tentang sihir belum. Tukang sihir para jamaah, tukang ramal, dukun atau yang semisal dengannya, dalam Islam, ketika tegak hukum Islam, maka hukuman mereka itu darbatun bisayf, dipenggal lehernya. Jadi sebetulnya nggak akan tersisa mereka, ya. Namun nas'alullahal afwa wal afiyah wassalamah, terkadang di sebagian kita orang-orang seperti ini justru yang dihormat-hormat, ya, dimuliakan, digelarkan karpet merah untuk mereka, dibayar dengan bayaran yang sangat mahal, begitu kan? Ya, sekali manggung, sekali tampil, luar biasa para jamaah, kalah gaji PNS, gitu kan? Nah, ini luar biasa, ini jadi musibah nanti. Kalau orang-orang model gini dikasih pangkat, dikasih kedudukan, diapresiasi, bencana ini bagi kita. Orang seperti itu hukumannya dipenggal lehernya, bukan dihormat, dimulia-muliakan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah.
Maka siapapun wajib, ya, sekadar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mampukan untuk dirinya, harus merubah kemungkaran. Setidak-tidaknya merubah kemungkaran yang ada pada diri kita. Jangan sampai kita melakukan kemungkaran, kezaliman, ya, menipu orang lain. Jaga jiwa raga kita dari dosa dan maksiat, ya. Atau setidak-tidaknya jaga anggota keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Lebih-lebih lagi kita bisa menjadi inspirasi kebaikan untuk banyak manusia, ya, pembuka pintu-pintu kebaikan untuk mereka dan penutup pintu-pintu keburukan, ya, bagi mereka. Kemudian dari ayat ini kita juga bisa memahami penjelasan tentang bahayanya kaum munafikin terhadap umat Islam dan wajib waspada terhadap mereka. Wajib waspada. Munafik, para jamaah, mereka musuh dalam selimut, ya, rada susah dilawan. Kenapa? Karena mereka bertopeng, berkamuflase, ya. Bisa jadi dia bersama dengan kita satu rombongan, padahal sesungguhnya mereka ini orang-orang munafik, ya. Dan itu akan ada, ya, akan ada sepanjang zaman sebagai bentuk ujian tentunya bagi orang-orang beriman. Kemudian dari ayat ini kita juga bisa mengambil pelajaran tentang keutamaan Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan sejarahnya yang sangat menakjubkan, ya. Baik, para jamaah, bagi orang yang datang ke Masjid Quba dalam kondisi dia memiliki taharah, maksudnya dalam kondisi sudah berwudu, gitu, ya. Kemudian dia datang ke Masjid Quba dan sholat 2 rakaat di dalamnya, maka pahalanya seperti apa? Seperti pahala orang yang berumroh, masya Allah. Jadi sebetulnya sekali keberangkatan umroh kita bisa mendapatkan beberapa kali pahala umroh, walaupun umrohnya 1 kali selesai, 1 kali kunjungan, 1 kali umroh, tapi pahalanya, masya Allah, tiap hari bisa kita dapatkan, gitu, ya, pahala umroh. Di antaranya dengan berjamaah ke masjid, pulang pergi ke masjid berjamaah, kemudian ada sholat syuruk, ya, pahalanya juga haji dan umroh, gitu, ya. Kemudian sholat di Masjid Quba, ya, sholat di Masjid Quba dalam kondisi kita datang ke sana kondisinya sudah pakai wudu, ya, sudah berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti pahala orang yang umrah. Baik, ini keutamaan dari Masjid Quba. Berikutnya, di sini Allah Subhanahu wa taala memuji, ya, orang-orang yang memakmurkan masjid. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid tersebut yang dibangun di atas asas ketakwaan, yakni Masjid Quba, terdapat orang-orang yang mereka ini suka membersihkan diri. Demikian Allah memuji orang-orang yang memakmurkan masjid. Ya, dan seorang mukmin, para jamaah, hati seorang mukmin adalah hati yang terpaut, terikat dengan masjid. Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, ya. Hati seorang mukmin itu terikat dengan masjid, ya. Baik, para jamaah, tidak ada tempat yang paling dicintainya, ya, melebihi kecintaannya kepada masjid. Masjid itu, para jamaah, harus lebih kita cintai dari rumah kita sendiri, ya. Seorang mukmin, ya, dengan imannya pasti hatinya akan terikat dengan masjid. Masya Allah, para jamaah, masjid itu sesederhana apapun auratnya berbeda, begitu, ya. Di sini tempat kita mendapatkan ketenangan, di sini kita ruku, sujud, mengabdi, ya, tadzallul, khudu, khusyuk, ya, hadir rasa cinta kita, hadir rasa takut kita, hadir harapan yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita mengunjungi masjid dan berada di dalam masjid. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memuji orang-orang yang memakmurkan masjid dan menyaksikan mereka dengan keimanan.
Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, Nabi juga menyatakan jika engkau menyaksikan ada seseorang yang lalu lalang ke masjid ya untuk mengerjakan ibadah salat 5 waktu setidaknya, maka fashhadu lahu bil iman. Persaksikanlah bahwa si fulan ini orang beriman. Karena orang munafik tidak terikat hatinya dengan masjid. Tidak terikat hatinya dengan masjid. Walaupun dia jarul masjid, menjadi tetangganya masjid. Bahkan corongnya masjid ngarah ya ke rumahnya. Enggak ngefek, Pak. Enggak ngefek. Kenapa? Iman. Ini yang berbicara adalah iman. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka makmurkan masjid. Jika ya kita ingin dinilai iman kita sungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada yaumul akhir. Berikutnya para jamaah, wallahu yuhibbul muttahirin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Di sini ada isbat sifat mahabbah lillah, penetapan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungannya. Allah mencintai sebagaimana Allah juga memurkai. Begitu ya. Baik. Dan sifat ini kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungannya. Kenapa kita menetapkannya? Karena Allah menyebutkannya di dalam Al-Qur'an. Ya. Allah menyebutkannya di dalam Al-Qur'an. Ya, dan dengan ungkapan bahasa yang jelas maknanya. Ya, yuhibbu, ahabba yuhibbu itu artinya cinta. Berarti Allah itu punya sifat cinta. Namun sifat cintanya Allah jangan disamakan dengan sifat cinta yang ada pada manusia. Kalau kita berbicara tentang asma dan sifat Allah, tinggalkan dulu asma dan sifat manusia. Ya, kita sedang berbicara tentang Allah dengan keagungannya, dengan kemahabesarannya, dengan segala sesuatu yang memang layak untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin. Kemudian dari ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita anjuran dinul Islam di dalam masalah thaharah. Tidak ada agama yang paling rinci di dalam menjelaskan tentang kebersihan kecuali dinul Islam. Jadi para jamaah yang sebetulnya ya harus mendapatkan peringkat tertinggi dalam masalah kebersihan adalah negara-negara kaum muslimin. Gitu ya. Karena agama mereka mengajarkan kebersihan itu secara terperinci. Baik kaitannya dengan urusan batin, kebersihan hati, bahkan juga di dalam Islam sangat rinci kita diajarkan tentang kebersihan zahir. Gitu ya. Ada sunan fitrah. Apa sunan fitrah? Sunnah-sunnah fitrah. Apa aja ikhwan? Ada berapa? Sunnah fitrah ada berapa? 10. Baik, apa saja 10 itu? Gunting kuku, cukur kumis sampai habis atau ditipiskan? Ditipiskan ya. Kumis itu dirapihkan, ditipiskan. Jangan cukur habis. Ya. Karena itu yang membedakan dengan perempuan. Dirapihkan, ditipiskan. Ya. Dan kalau laki-laki ya, kemudian punya lihyah, kemudian kumisnya rapi, ya, kumisnya tipis, rapi, itu wibawanya masya Allah, akan berkarisma. Kejantanan dan kelaki-lakiannya itu sangat nampak, gitu ya. Apa memendekkan atau merapihkan, menipiskan kumis, apalagi mencabut bulu ketiak, dicabut ya, dicabut. Sunnahnya dicabut. Kalau sakit bagaimana? Tahan saja, kan sakitnya enggak banget gitu. Dan kalau sudah biasa, ya biasa, tidak sakit para jamaah. Barakallahu fikum. Jadi kalau dicabut sampai akar-akarnya. Dan insya Allah orang yang rutin mencabut bulu ketiaknya tidak akan lebat banget, tidak akan. Ya.
Beda dengan orang yang tidak terbiasa. Itu bikin lebat. Ya. Nah kalau sudah lebat begitu ya berat, mencabutnya berat. Ya. Bagaimana lebat kayak hutan belantara begitu ya. Baru digabungkan satu, berat. Ya. Ya jelas bisa pingsan itu. Jadi kalau orang terbiasa dari semenjak dia akil balik, dia ngerti ilmunya, terus rutin. Mungkin seminggu sekali dia cabutin gitu ya. Itu numbuhnya tidak akan lebat. Ya. Taib. Itu ya. Mencabut bulu ketiak. Apa lagi? Mencabut bulu kemaluan. Mencabut atau mencukur? Dicukur ya, bukan dicabut. Mencukur, memendekkan, memangkas bulu kemaluan. Terus baru 4. Khitan itu sunnah fitrah. Apalagi ikhwan? Bersiwak. Ini sunnah fitrah. Kemudian sebagian riwayat memasukkan madmadah, berkumur-kumur, kemudian istinsyak dan istinthar. Berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Ini juga bagian daripada sunnah fitrah. Kemudian apalagi ghaslul barajim, ya, membersihkan sela-sela ini, ruas-ruas jari. Ini juga bagian daripada sunnah fitrah. Ya. Nah ini kebersihan zahir diajarkan di dalam Islam. Ya, masjid diwangikan, masjid dibersihkan para jamaah. Rumah kita juga demikian, dibuat nyaman. Ya. Ini yang diajarkan di dalam Islam. Ada istinja, begitu ya. Istinja dari buang air kecil dengan rincian kaifiatnya. Kemudian ada istinja dari buang air besar. Kemudian pembahasan tentang membersihkan najis. Masya Allah. Terkait dengan perempuan ada hukum tentang kebiasaan darah, baik itu haid, istihadah dan nifas. Ini semua terkait dengan kebersihan. Bagaimana kita sholat, ya, syaratnya diantaranya adalah bersih tempat dan bersih pakaian. Sucinya tempat, sucinya pakaian. Ini diajarkan di dalam Islam. Innallaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang taubat dan juga mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya secara zahir dan juga secara batin. Baik, para jamaah, dan terakhir jelas sebagaimana di awal kita sampaikan, haram hukumnya salat di masjid dirar, ya. Haram hukumnya salat di masjid dirar. Jadi kalau ada masjid jelas ya, di situ digunakan untuk siasat kejahatan, orang-orang yang di dalamnya melakukan ritual-ritual yang bertentangan dengan akidah Islam, kita tidak boleh sholat di situ. Cari masjid-masjid kaum muslimin yang ditegakkan di atas asas ketakwaan, ya. Di masjid itu ditegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, ditegakkan peribadatan sesuai dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ajang tempat kemudian orang melakukan, ya, tujuan-tujuan dan juga kepentingan duniawinya. Masjid, ya, masjid disebut Baitullah, ya, disebut rumah Allah Subhanahu wa taala karena memang masjid itu adalah tempat untuk beribadah bagi kaum muslimin. Maka asas dari peribadatan haruslah ikhlas kepada Allah, harus dengan asas ketakwaan. Kemudian para jamaah, kita lanjutkan hadis atau dalil yang kedua dari Thabit bin Dhahhak yang dikeluarkan di dalam Sunan Abi Dawud dengan sanadnya sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan juga Muslim. Thabit bin Dhahhak meriwayatkan, nadhara rajulun an yanhara ibilan bibuwana. Ada seorang laki-laki yang bernazar akan menyembelih seekor unta di satu daerah yang disebut dengan Buwana.
Buana ini satu dataran rendah kota Mekah sebelum daerah Yalamlam. Yalamlam ini kawasan yang menjadi mikot bagi orang-orang yang akan berihram baik haji ataupun umrah dari arah negara Yaman. Jadi mereka ngambil mikotnya di Yalamlam. Nah, Buana itu satu daerah di dataran rendah kota Mekah sebelum daerah Yalamlam. Ada juga yang mengatakan dia adalah Hadbah, di sebelahnya kota yang disebut dengan Yanbu'. Baik, para jamaah, intinya ya, ada orang yang bernazar untuk nyembelih onta di satu tempat yang disebut dengan Buana. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka lelaki itu pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang nazarnya tersebut. Bagaimana ini? Saya bernazar menyembelih onta di Buana. Maka Nabi kemudian bertanya, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyah yu'bad? Kata Nabi, apakah di tempat itu pernah ada salah satu berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Apakah tempat itu dipakai untuk nyembah berhala? Ada berhala-berhala yang kemudian disembah di situ? Kemudian dijawab, tidak wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya lagi, fahal kana fiha 'idun min a'yadihim? Apakah di tempat itu pernah diselenggarakan salah satu perayaan besar ya dari hari-hari besarnya orang-orang jahiliyah? Maka para sahabat pun menjawab, tidak wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda kepada laki-laki yang mau bernazar tadi. Kata Nabi, aufi binadri, tunaikanlah nazarmu, fa innahu la wafa'a li nadrin fi maksiatillah. Karena kata Nabi, sesungguhnya tidak boleh menunaikan nazar dalam hal berbuat maksiat kepada Allah. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan tidak boleh bernazar dengan sesuatu yang tidak dimiliki oleh si penazar, gitu ya. Tidak boleh nazar pakai barang milik orang. Ya, ini dua orang berteman, temannya itu punya mobil. Kemudian kata si temannya yang nggak punya mobil, ya Allah, saya bernazar akan menginfakkan mobil si fulan ini. Boleh nggak? Nggak boleh. Mobilnya bukan milik dia. Ya. Baik, para jamaah dirahmati Allah. Jadi tidak boleh bernazar dalam bermaksiat kepada Allah. Nazar maksiat tidak boleh. Kemudian nazar dengan sesuatu yang bukan miliknya. Baik, para jamaah, perhatikan riwayat ini. Hadis ini merupakan dalil tidak dibolehkannya melakukan amalan ketaatan di tempat yang digunakan untuk berbuat maksiat. Tidak boleh, para jamaah, melakukan ketaatan di tempat yang biasa dipakai untuk maksiat. Jelas dalil. Sebagaimana tadi, sholat tidak boleh di masjid dirar, karena masjid dirar itu tempat maksiat, tempat orang berbuat jahat. Baik, para jamaah. Nah, di sini tidak boleh bernazar, tidak boleh melakukan ketaatan dengan menyembelih seekor unta di tempat maksiatnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari pertanyaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Buana itu dulu di situ ada berhala enggak yang disembah selain Allah? Kata para sahabat, tidak ada. Apakah ada perayaan orang-orang jahiliyah, hari-hari besar mereka yang kemudian dirayakan di tempat itu? Kata para sahabat, kemudian tidak. Nah, akhirnya Nabi memberikan izin, aufi binadri, tunaikan nazarmu, ya. Karena Nabi memandang nazar orang tersebut bukan nazar yang maksiat. Kalau seandainya kemudian Nabi ketika bertanya dengan pertanyaan tadi, apakah ada berhala dulu di situ yang kemudian disembah ya oleh orang-orang jahiliyah? Kalau kemudian ditanya, iya, dulu ada di situ berhala, maka Nabi pasti akan melarangnya. Ya. Nabi pasti akan melarangnya. Nah, disinilah para jamaah menunjukkan bahwa tidak boleh melakukan amal ketaatan
di tempat yang biasa digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Baik. Maka jelas ya, berarti nyembelih hewan pun tidak boleh walaupun menyembelihnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tempatnya biasa dipakai maksiat, dipakai berbuat syirik kepada Allah, dipakai untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita menyembelih di situ. Allahu a'lam bissawab. Baik. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, nanti pembahasan bab ke-12 ya berkaitan tentang masalah nazar ya. Nazar itu kita bahas sedikit saja. Nazar itu ada dua ya. Ada nazar mutlak, ada nazar muqayyad. Ini dari sisi jenisnya. Nanti dari sisi wujudnya ada nazar maksiat, ada nazar taat. Nah, nazar mutlak tadi, nazar mutlak itu nazar yang tidak dikaitkan dengan apapun. Seseorang kemudian menyatakan, saya bernazar ya karena Allah akan berpuasa 3 hari berturut-turut, begitu ya. Nah, ini nazar mutlak, tidak terkait dengan apapun. Jadi nazar itu ikhwan mewajibkan sesuatu atas dirinya dengan sesuatu yang pada asalnya tidak wajib, gitu ya. Contoh puasa 3 hari berturut-turut pada asalnya tidak wajib. Ketika dinazarkan, maka berarti dia mewajibkan atas dirinya. Nah, nazar mutlak tadi, nazar yang tidak diikatkan dengan sesuatu apapun. Ada nazar muqayyad, nazar yang terikat dengan sesuatu. Contoh, ya Allah, saya bernazar, kalau saya sembuh dari penyakit ini, saya akan infak 10 juta ke Masjid Jabal Su'ada. Ya. Berarti kapan ini ditunaikannya? Terikat dengan apa? Dengan kesembuhan. Terikat dengan kesembuhan. Kalau orang itu nggak sembuh, misalkan keburu mati, berarti hutang nazar tidak? Hah? Kenapa tidak? Iya, karena kesembuhannya nggak ada. Dia nazarnya terikat dengan kesembuhan. Ya Allah, kalau saya dapat proyek ini yang untungnya 1 miliar, 500 juta akan saya infakkan ke Masjid Jabal Su'ada. Kalau dapat proyek. Ternyata proyeknya beneran dapat. Untungnya juga sudah di tangan. Berarti wajib ditunaikan? Wajib. 500 juta harus diinfakkan ke masjid. Karena sudah ternazarkan. Baik. Itu namanya nazar ta'at. Nazar ta'at itu wajib ditunaikan. Begitu ya? Karena kita wajib taat kepada Allah. Baik. Nah, kalau ada riwayat yang mengatakan tidak ada orang yang bernazar atau nazar itu tidaklah datang kecuali dari seseorang yang bakhil. Begitu ya? Ada hadis seperti itu. La ya'ti illa min bakhil. Nazar itu tidaklah datang, tidaklah keluar kecuali dari orang yang bakhil. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah nazar yang muqayyad tadi. Nazar yang diikatkan dengan sesuatu. Nabi memandang orang seperti itu sebagai orang bakhil. Walaupun ketika sudah diucapkan dan nazarnya nazar berupa ketaatan, wajib dipenuhi. Tapi memulai nazarnya itu makruh hukumnya. Kenapa? Karena Nabi memasukkan kategori orang yang bakhil, memasukkan orang yang seperti itu ya ke dalam golongan orang yang bakhil. Dari sisi mana kebakhilannya? Dari sisi dia baru mau berbuat kebaikan, dia baru mau melakukan ketaatan dan amal soleh kalau Allah memberikan sesuatu dulu kepada dirinya. Paham maksudnya? Nah, dari sini berarti orang ini bakhil. Kok harus nunggu sembuh dulu baru infak? Kok harus nunggu dapat proyek dulu baru infak? Gitu ya. Berarti ini bakhil. Padahal para jamaah, disadari ataupun tidak disadari, kita ini orang yang selalu berbolak-balik dari satu nikmat Allah kepada nikmat yang berikutnya.
Tidak ada satupun desahan nafas ya yang kita hembuskan para jamaah, yang kita hirup dan kita hembuskan, melainkan di situ ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Desahan nafas kita ini kalau kemudian kita manfaatkan untuk kebaikan, Masya Allah, hitungannya di akhirat itu berapa? Begitu ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini yang nanti akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Nah, tentang nazar yang bukan milik orang yang bernazar. Nah, ini ada 2 rincian kata para ulama. Tadi ya, kalau dia nazar dengan barang yang bukan miliknya. Demi Allah aku bernazar untuk menyembelih ontanya si fulan, kemudian aku sedekahkan. Ontanya milik temannya. Maka nazar seperti ini tidak boleh ditunaikan. Karena kalau ditunaikan berarti dia merampas harta orang lain. Kalau kemudian orang itu bernazar, ya Allah, saya bernazar kepadamu untuk menyembelih seekor sapi, ta'atan lillah, untuk mentaatimu aku bagikan kepada fuqara dan masakin. Tapi sapinya belum ada. Sapinya belum ada. Wajib nggak ditunaikan? Wajib tidak, ikhwan? Wajib kalau dia sudah punya sapi. Ya. Kalau dia sudah punya sapinya, maka sapi itu wajib disembelih karena sudah dinazarkan. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Artinya itu menjadi hutang nazar, ya. Yang jika dia kemudian memilikinya, maka nazar itu wajib ditunaikan. Demikian para jamaah. Sudah masuk waktu ya? Baik. Karena sudah masuk waktu ya, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Para jamaah, saya mohon izin Rabu depan belum bisa hadir, mau safar. Jadi silakan jamaah murojaah pelajaran yang sudah dipelajari atau mungkin menghadiri majelis yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.